Hai, aku Fani. Hari ini aku mau ngobrol soal seluruh tujuan ilmu fisika dari zaman Newton sampai sekarang, dari teori kuantum sampai teori entah apa itu sebenarnya cuma mau nyari satu hal, yaitu menyatukan semuanya dalam satu hukum utama yang bisa menjelaskan segala hal di alam semesta, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi bukan cuma mau mengerti soal partikel kecil atau planet besar doang, tapi mencoba mencari jawaban kenapa semua ini ada dan bagaimana semuanya saling nyambung. Ini yang sering kita sebut dengan theory of everything, teori segalanya. Dan hari ini kita mau bahas salah satu calon terkuatnya, loop quantum gravity atau teori kuantum gravitasi lingkaran. Sebelum masuk ke teorinya, kita harus ngerti dulu masalah utamanya. Alam semesta itu seolah-olah dibagi menjadi dua. Satu dunia mikroskopis ya, dunia partikel kecil kayak elektron, proton, dan quark. Dan ini dijelaskan oleh mekanika kuantum. Satunya lagi itu dunia makroskopis, hal besar seperti planet, bintang, black hole. Dan ini dijelaskan oleh relativitas umum. Kapan-kapan akan kita bahas ya. Dua hal ini kayak dua orang jenius yang sama-sama hebat tapi nggak bisa kerjasama, mereka nggak akur. Mekanika kuantum nggak bisa menjelaskan gravitasi, relativitas nggak bisa menjelaskan dunia mikroskopis, hal kecil. Dan yang lucunya justru di tempat-tempat paling ekstrim kayak black hole dan big bang, dua teori ini sama-sama harus hadir tapi malah saling bertabrakan. Ini dulu pernah aku bahas di video string theory. Kalau kita balik melihat ke masa lalu, ke awal mula alam semesta, kita akhirnya sampai ke satu titik yang disebut singularitas. Ini adalah titik di mana segala hal jadi aneh. Ukuran alam semesta sama dengan 0, tapi isinya padat dan panasnya nggak kebayang. Sampai-sampai angka fisika jadi tak terhingga. Dalam matematika atau fisika, kalau muncul angka tak terhingga itu bukan berarti kita udah menemukan jawabannya. Itu adalah tanda. Artinya ada yang salah atau ada yang belum kita pahami. Einstein pun sadar soal ini. Kalau sampai hasil hitungannya mengarah ke arah tak terhingga, berarti teorinya masih belum lengkap. Jadi singularitas itu bukan titik akhir dari jawaban. Itu justru petunjuk kita belum punya teori yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi di awal alam semesta. Sekarang muncul pertanyaan besar. Apa teori yang bisa menambal kekurangan dua dunia ini? Nah, disinilah muncul dua calon besar, string theory dan loop quantum gravity. Yang udah kita bahas sebelumnya itu adalah string theory. Itu bilang bahwa semua partikel adalah getaran dari benang energi super kecil di dimensi yang jauh lebih banyak dari yang kita tahu. Katanya sampai 11 dimensi. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun dimensi tambahan itu yang bisa kita buktikan. Jadi walaupun kedengaran elegan keren banget, tapi sebenarnya banyak fisikawan yang mulai ragu. Karena dia butuh dunia 11 dimensi biar dia bisa eksis. Kalau realitas kita ternyata cuma punya 4 dimensi, ya udah berarti belum ada bukti gitu. Nah, disinilah muncul loop quantum gravity. Karena dia nggak butuh teori tambahan dimensi. Teori ini tetap berdiri di dunia kita yang 4 dimensi. Bahkan dia justru lebih minimalis dan fokus. Kita udah tahu kalau energi dan materi bisa dipecah menjadi bagian terkecil kayak atom, partikel, sampai ke level kuantum. Kalau materi bisa ada bentuk terkecilnya, kenapa ruang dan waktu nggak ada? Itu pertanyaannya. Teori yang namanya loop quantum gravity ini, dia itu bilang ruang dan waktu juga punya bagian terkecil kayak butiran-butiran yang super kecil banget. Jadi ruang itu nggak halus atau mulus kayak kain sutra, tapi lebih kayak jaring halus yang terbuat dari simpul kecil, kayak pixel di layar kalau kita zoom in gitu ya. Kalau ruang itu sendiri terbuat dari unit terkecil, maka waktu juga begitu. Artinya nggak ada lagi waktu nol, nggak ada titik singularitas. Maka ketika kamu tarik waktu ke belakang sampai ke Big Bang, kamu nggak akan pernah sampai ke titik nol mutlak. Kayak dalam relativitas, kamu malah ketemu titik bounce, yaitu sebuah momen di mana alam semesta sebelumnya kolaps dan jadi awal dari alam semesta kita sekarang. Dalam kata lain, Big Bang bukan awal dari segalanya, tapi hasil dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Jadi teori ini secara langsung mengusulkan bahwa alam semesta bukan tercipta dari ketiadaan, tapi hasil dari siklus yang jauh lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk lubang hitam. Kalau relativitas bilang bahwa segala sesuatu di lubang hitam bakal hancur di pusat singularitasnya, loop quantum gravity bilang, wait, di pusat black hole karena ada kuantisasi ruang, maka objek nggak akan kolaps sampai tak terhingga. Dia akan mengalami transisi kuantum yang sangat aneh dan kemungkinan besar muncul di tempat lain. Ini mirip kayak konsep wormhole atau bahkan white hole. Tapi sebelum kamu kagum dan mikir, wah ini pasti benar, sebenarnya juga belum ada bukti untuk teori ini. Sama seperti string theory, loop quantum gravity masih dalam tahap teoritis. Dia itu ada secara
matematis menjanjikan secara konsep tapi belum bisa diuji secara langsung. Dan inilah bagian yang paling mengganggu sekaligus mind blowing. Kalau teori loop quantum gravity ini benar, maka struktur alam semesta kita bukan cuma kuantum tapi juga terkode. Karena ruang waktu itu discrete, artinya seperti grid, seperti pixel. Dan ini membuat para fisikawan mulai bertanya-tanya, apakah ini berarti alam semesta kita mirip simulasi digital, seolah-olah kita hidup dalam semacam realitas virtual dengan hukum yang sangat terprogram dan terpresisi. Jadi meskipun tujuan awalnya adalah menyatukan gravitasi dan kuantum, teori ini diam-diam membuka pintu ke pertanyaan eksistensial. Apakah realitas ini sungguh nyata atau cuma ilusi yang sangat canggih? Itulah kenapa loop quantum gravity ini dianggap salah satu teori yang paling radikal. Bukan cuma soal black hole atau Big Bang, tapi soal siapa kita sebenarnya. Dan apa yang kita sebut nyata, itu apakah benar-benar nyata atau cuma simulasi? Mungkin kamu pernah dengar tentang teori kecepatan cahaya yang konstan. Udah sering kali aku bahas dulu ya. Terus muncul pertanyaan, kalau cahaya selalu punya kecepatan tetap di mana-mana, bahkan di ruang hampa, bukankah itu terasa seperti aturan dalam sebuah sistem, kayak di dalam game? Seolah-olah ada mesin di balik layar yang memastikan semuanya stabil. Kita bisa curiga dunia ini virtual karena fenomena-fenomena aneh seperti kecepatan cahaya itu konstan sama kuantum fisik ya. Tapi itu semua cuma asumsi, belum cukup untuk dijadikan kesimpulan final. Sekarang masuk ke teori yang lebih dalam, yaitu teori yang udah kita sebut dari tadi. Bukan cuma teori yang bilang dunia ini kelihatan seperti virtual, tapi ngasih dasar matematis dan fisika yang bisa menunjukkan ruang waktu itu discrete, bisa dihitung, bisa dikodekan, bukan ruang halus dan tak terputus kayak yang selama ini kita kira. Dan ini bikin paradoksnya menarik. Kalau teori ini salah, ya udahlah kita balik lagi ke teori lama. Tapi kalau teori ini memang benar, berarti kita udah harus siap menerima kenyataan bahwa dunia ini memang dibangun seperti sistem informasi. Seolah-olah kita semua hidup di dalam pixel, kayak di dalam jaringan yang bisa jadi disusun. Teori ini sebenarnya udah ada sejak lama ya, tapi kalau mau dijelasin ke penonton spiritual agak challenging juga. Aku juga masih sebenarnya lumayan bingung ini gimana bahasnya. Karena dari yang udah aku telusuri, terutama di Indonesia, orang-orang tuh lebih mencondong belajar ke satu hal, yang artinya yang percaya spiritual akan sangat spiritual, yang dia pasti nggak akan terlalu terbuka untuk sains, dan bahkan masih banyak yang nggak ngerti. Begitupun sebaliknya. Karena untuk memahami hal ini, kita perlu pemahaman tentang konsep ruang waktu, energi, gravitasi, bla bla bla. Tapi juga harus bisa mikir kayak programmer, kayak filsuf, bahkan kayak seorang seniman. Nggak peduli dari golongan manapun, spiritual, agama, sains, semuanya itu sedang mencari tahu tentang asal-usul semua ini, tentang kesadaran, hanya aja menggunakan bahasa yang berbeda. Ada seorang tokoh yang menurut aku itu sangat cocok untuk mempresentasikan apa yang mau aku sampaikan, Leonardo da Vinci. Dia adalah salah satu sosok paling jenius dalam sejarah manusia ya. Dia itu seorang polymath, artinya dia bisa menguasai banyak sekali bidang, bukan cuma melukis, pematung, tapi dia juga ilmuwan, dia insinyur, dia arsitek, desainer, astronomi, anatomi, musisi, penemu, apapun yang mau kamu namakan, dia semua serba bisa. Karyanya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa dan The Last Supper. Tapi dia juga menggambar rancangan helikopter, tank, robot, jauh sebelum zamannya. Leonardo punya banyak kutipan terkenal, salah satunya sangat dalam, dan ini juga menjadi motivasi aku dan channel Manifestation. Tutoshi Konet kalau nggak salah, aku nggak pandai baca. Yang artinya segalanya saling terhubung. Gagasan terbaik sering lahir dari menggabungkan bidang-bidang yang kelihatannya nggak berhubungan. Leonardo menggambarkan anatomi manusia untuk melukis lebih hidup, dan mengamati burung untuk merancang mesin terbang. Semua cabang ilmu pada dasarnya saling berkaitan. Fisika butuh matematika, biologi butuh kimia, dan semua itu bisa memperkaya seni dan sebaliknya. Sedangkan yang paling sering kita temui dalam hidup adalah orang yang nggak pintar amat tapi pasang batasan untuk belajar dalam hidupnya. Jadi dari satu kutipan itu aja, dan dari hidupnya kita bisa belajar berpikir lintas bidang, melihat keterhubungan antara hal-hal kecil dan besar, dan mulai menyadari bahwa untuk menjadi jenius gitu, untuk bisa merasakan semuanya, bisa tahu, bisa mengerti semua ini, kita harus belajar melihat dunia secara utuh, bukan sepotong spiritual aja, sains aja, harus ini harga mati gitu. Dah kepanjangan. Intinya aku mau nyampe ini, jangan pernah membatasi diri, mau belajar dari sudut pandang manapun, sains boleh, spiritual boleh. Jadi dari beberapa penjelasan tentang waktu, dimensi, kuantum fisik, setidaknya udah ada gambaran lah ya. Kalau belum ada, nanti kalian lihat channel aku yang dulu-dulu ya. Maka kita bisa mulai bahas ini ya. Setelah dengar penjelasan aku yang kemarin tentang dunia virtual, atau bahkan sebelum itu, rasanya dunia ini virtual. Mungkin udah banyak dari kalian yang udah merasakannya ya kan. Tapi
Tapi secara intuisi kamu masih bisa ngerasain dunia ini nyata. Karena kamu bisa merasakan tubuhmu, emosimu, waktu, dan pengalaman. Dan ini hal yang valid. Tapi perhatiin ya, bahkan dalam beberapa agama pun udah disebutkan bahwa dunia ini adalah tempat bersenda gurau. Tapi sejak kamu mulai mikir dunia ini simulasi, kebanyakan orang jadi kayak kehilangan semangat buat berjuang. Jadi kayak, ya udahlah, toh ini cuma game. Ya main aja gitu. Hasilnya, banyak yang jadi pemalas. Rezeki udah diatur. Uang gak dibawa mati. Jangan terlalu mengejar duniawi. Dan itu jadi bahaya dari pandangan bahwa dunia ini virtual. Karena dia bisa bikin orang berhenti berusaha. Jadi nggak realistis. Ingat ya, harus seimbang. Atau alam yang akan menyeimbangkan kamu. Tapi justru karena itu kita harus balik ke pertanyaan dasarnya. Terlepas dari nyata atau enggak. Apa tujuan kita ada di sini? Karena kalau kamu bisa menciptakan hidup yang bermakna dan nyaman, yang bikin kamu berkembang, apapun itu, nyata atau simulasi, hidupmu tetap bernilai. Sekarang balik ke pertanyaan utama manusia sejak ribuan tahun. Dunia ini apa sih sebenarnya? Dari apa dia terbentuk? Apa sumber segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita alami? Cara yang paling masuk akal dan paling ilmiah untuk tahu jawabannya yaitu simple. Bongkar. Kamu nggak ngerti suatu benda? Bongkar, lihat isinya. Alien datang ke dunia, dibedah, kan? Dunia ini misterius, bongkar terus sampai ke level terkecil. Dan sains sudah ngelakuin ini selama ratusan tahun. Dulu kita pikir benda-benda di sekitar kita itu padat dan utuh, tapi ternyata bisa dipecah jadi molekul. Molekul dipecah lagi jadi atom. Atom ternyata masih bisa dibongkar lagi dan ada proton, neutron, elektron. Terus kita tembak proton pakai elektron dan ternyata ada isinya lagi. Ada sesuatu yang bikin proton bisa ketembus sebagian dan nggak ketembus di bagian lain. Disinilah kita ketemu sama quark. Quark ini kayak unit dasar dari materi sejauh yang kita ketahui ya. Mereka ditemukan tahun 1968 dan ternyata ada 6 jenis. Tapi disinilah kita masuk ke pertanyaan lanjutan. Quark itu sendiri terdiri dari apa sih? Elektron itu dari mana asalnya? Foton itu isinya apa? Dan pertanyaan ini bisa berlanjut terus. Misalnya kita ketemukan quark ternyata terdiri dari sesuatu gitu. Lalu sesuatu itu dari apa? Terus begitu. Sampai akhirnya kamu akan nyadar kita nggak bisa lanjut selamanya. Harus ada batas, ada titik finalnya gitu. Karena kalau dibongkar-bongkar ketemu lagi, dibongkar ketemu lagi, dibongkar ketemu lagi, tapi apa finalnya gitu. Dan kalau kita bisa nemu hal itu, maka kita tahu itulah bahan mentah dari dunia ini. Teori kuantum gravitasi ini mencoba menjawab itu. Dia bilang ruang dan waktu itu bukan sesuatu yang terus mengalir. Mereka punya ukuran terkecil, mereka punya batas pixel. Ini artinya dunia ini bukan halus tapi granular kayak pasir. Ruang itu bukan kosong tapi jaringan simpul. Dan kalau kamu bisa pecah dunia ini sampai ke titik itu, sampai nggak ketemu lagi batasnya, kamu akan ngerti segala sesuatu yang kita alami itu dibangun dari struktur informasi. Dan ini bikin kita mikir ya, kalau segalanya itu dikodekan, bisa dihitung, dan punya unit dasar, maka bukan nggak mungkin semua ini memang sistem. Jadi sekarang kamu bisa lihat kenapa teori ini bikin penasaran banget bagi para ilmuwan. Dia bukan cuma teori fisika, dia menyentuh eksistensi, spiritual, bahkan psikolog manusia. Karena dia memaksa kita untuk menjawab pertanyaan, kalau dunia ini sistem, kamu mau main di dalamnya sebagai siapa? Mari kita balik ke masa 2500 tahun yang lalu. Dunia belum kenal teleskop, belum ada komputer, belum ada eksperimen partikel. Ada satu filsuf Yunani namanya Demokritos, yang dia dulu sebenarnya pernah kepikirannya, sebenarnya dunia ini bisa dibelah sampai sejauh apa sih? Dia pakai logika sederhana tapi dalam banget. Kalau kamu terus-menerus membelah sesuatu jadi lebih kecil, dan kamu nggak pernah berhenti, berarti pada akhirnya semua benda itu tersusun dari ketiadaan. Tapi itu mustahil, karena kamu nggak bisa ngumpulin 0 jadi 1. 0 tambah 0 selamanya tetap 0. Artinya, pasti ada batas. Pasti ada unit terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Itulah yang dia sebut atomos. Artinya, nggak bisa dipotong. Dunia ini bukan cuma terdiri dari benda. Ada ruang, ada waktu, ada energi. Kalau benda bisa dipotong dan dibelah, gimana dengan ruang? Apakah ruang itu bisa dibagi terus-menerus? Gimana dengan waktu? Apakah waktu itu aliran yang mulus? Atau sebenarnya terdiri dari potongan kecil yang sangat cepat? Ini pertanyaan yang bahkan sampai hari ini masih bikin fisikawan pusing. Disinilah teori loop quantum gravity masuk. Unit terkecil itu disebut loop quantum atau simpul kuantum. Bayangin kayak titik-titik kecil yang saling terhubung. Dia itu kayak membentuk suatu jaringan. Jaringan ini bukan cuma dekorasi, tapi fondasi dari seluruh alam semesta. Semua yang kita lihat, gunung, pohon, langit, lautan, kamu, aku, bukan muncul dari benda padat yang saling bertabrakan,
tapi dari pola nyala mati dari simpul kuantum ini, seperti layar komputer. Kalau kamu melihat mobil bergerak di layar gitu ya, kamu tahu itu cuma pixel yang berubah warna terus. Atau kalian pernah nggak nonton TV dari deket banget gitu ya, terus kalian ngelihat apa? Titik-titik ya, bergerak begitu ya kan. Tapi kalau kalian menjauh, oh ini mobil lagi gerak, atau lagi ada sinetron orang lagi saling nampar. Tapi kalau kamu dekat lagi, kamu nggak nampak itu apa. Yang kamu lihat itu hanya titik-titik pixel itu tadi. Dia itu berubah warna terus. Mobil itu yang kamu lihat tadi, atau orang itu tadi, dia nggak benar-benar bergerak. Yang bergerak itu cuma pola terang gelapnya. Sini terang, sini gelap, sini terang, sini gelap, terang, ganti-gantian gitu. Itu pixelnya yang lagi gonta-ganti terang. Sekarang bayangin, dunia ini juga seperti itu. Kamu lihat tangan kamu bergerak. Tapi kalau teori ini benar, yang bergerak itu bukan tangan kamu. Yang benar-benar terjadi adalah salah satu titik kuantum di suatu tempat itu padam. Terus tempat lain nyala. Sini padam, sini nyala. Padam, nyala. Ganti-gantian kayak kita lihat di TV gitu. Dan otak kita menerjemahkannya sebagai gerakan tangan. Semua peristiwa yang kamu lihat sebenarnya cuma perubahan informasi di jaringan ini. Termasuk kamu yang lagi duduk, jalan kaki, ngopi di pagi hari. Semua itu cuma tampilan seperti animasi, bukan kejadian fisik. Dan ini bukan cuma berlaku untuk materi. Ruang itu punya struktur, waktu juga begitu. Kalau kita bisa melihat waktu dengan mikroskop tak terhingga, mungkin kita nggak akan melihat arus yang mengalir, tapi detakan-detakan itu kayak tadi, seperti di frame film. Kalau ini benar, maka semua kejadian yang terjadi di dunia ini bukan sesuatu lagi bergerak, tapi cuma ganti frame kuantum, ruang, waktu, kedap-kedip. Pertanyaannya sekarang, kalau dunia ini semacam layar, siapa yang lagi nonton? Siapa yang ada di balik layar itu? Teori ini membuka kemungkinan bahwa kesadaran kita itu bukan bagian dari jaringan ini, bukan bagian dari pixel-pixel yang lagi nyala padam, tapi ada di luar sistem yang lagi mengamati, merespon, memilih channel, seperti pemain game VR yang lagi sadar ya kalau dia itu bukan karakter di dalam layar, tapi sesuatu yang sedang menjelajahi simulasi. Jadi dunia ini bukan tempat di mana kamu berada, tapi tampilan holografik dari sistem informasi kompleks yang kamu akses sendiri, kamu download. Semua gerakan, semua benda, bahkan semua perasaan bisa jadi hanya variasi dari pola kuantum yang menyala dengan cara tertentu kayak yang tadi kita bilang. Dan ini yang bikin kita harus mikir ulang. Kalau kamu pergi kerja, kamu bawa tas, kamu nyetir, kamu duduk di meja kantor, apakah semua itu benar-benar happening right now? Atau itu cuma alur informasi yang bergerak dari satu titik ke titik lain dari jaringan kuantum ini? Dan kalau kamu bisa paham yang dari tadi kita bahas ini, kamu juga harusnya mulai bertanya, siapa yang lagi ngontrol semua pergerakan informasi ini? Kamu atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam dari apa yang bisa kamu jangkau dengan pikiran biasa kita? Kalau dunia ini ternyata bukan dunia fisik, tapi cuma tampilan kayak layar 3D, kita nih siapa? Bayangin kamu adalah karakter dalam film. Kamu bisa melihat sekeliling kamu. Kamu punya cerita, kamu bisa merasa senang, sedih, lapar, takut. Tapi kamu nggak pernah benar-benar sadar, karena dari sudut pandang kamu semuanya itu terasa nyata. Matahari terbit, kamu bisa megang gelas kopi, kamu bisa jatuh cinta. Padahal semua itu cuma kumpulan pixel yang lagi terang padam yang berubah warna, berubah bentuk, intensitas sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Teori ini ngajak kita mikir ulang ya, gimana kalau kita juga kayak karakter di dalam layar itu, kayak biasa kita waktu kecil nonton TV deket gitu. Tapi layar ini dia itu bukan 2D, dia ini 3D, dia hidup, dia kompleks. Layar ini bukan benda datar, tapi ruang waktu itu sendiri. Mengenai ini aku akan buatin penjelasan terpisah ya. Semua hal yang kamu lihat di dunia ini katanya bukanlah benda yang benar-benar ada, tapi hanya efek dari perubahan informasi di jaringan itu. Dan informasi itu adalah fokus pikiran dan kesadaran kita. Lalu muncul pertanyaan lain, kalau ini layar, bisa nggak kita keluar dari layar itu? Mungkin nggak. Sama kayak karakter dalam video game, dia nggak bisa lihat si pemain yang duduk di depan layar. Kita ini dalam sistem dan nggak bisa mengakses dunia luar sistem lewat mata, tangan, atau alat ukur fisika biasa. Tapi kalau kita nggak bisa lihat di luar sistem itu, bukan berarti itu nggak ada juga ya. Kita cuma belum punya cara untuk
sampai ke situ. Atau mungkin kita memang nggak seharusnya bisa melihat ada apa di situ. Karena permainan ini perlu batas. Teori ini nggak muncul karena orang-orang mau membuktikan bahwa dunia ini simulasi. Justru awalnya simpel banget. Mereka pengen nyatuin dua teori besar, relativitas dan mekanika kuantum, yang selama ini nggak pernah dulu pernah aku bahas di string teori. Gimana cara nyatuinnya? Caranya yaitu dengan menyatukan gravitasi ke dalam sistem kuantum. Dan untuk bisa mengkuantumkan gravitasi, ruang waktu itu harus dikupas habis dulu, sampai ketemu struktur dasarnya itu apa. Yang pernah aku bahas di string teori juga ya. Ternyata ketika dikupas, ruang waktu itu bukan kosong, tapi penuh dengan simpul kecil yang berubah-ubah. Jadi ruang itu bukan wadah, ruang itu isi. Waktu itu bukan arus, waktu itu detakan informasi. Semuanya bukan tempat yang kita tinggali, tapi proses yang kita alami. Lalu gimana dengan asal-usul alam semesta? Kita sering dengar tentang teori Big Bang ya kan? Alam semesta itu meledak dari titik kecil tak terhingga. Tapi di teori ini nggak ada namanya tak terhingga, nggak ada ledakan. Yang ada hanya pantulan. Sesuai teori alam semesta itu dulu mengecil dulu dia sampai ke ukuran terkecil, lalu saking padatnya dia itu memantul dan mengembang menjadi semesta yang sekarang. Jadi dia ngecil dulu gitu, habis itu nanti dia pelan-pelan gini membal gitu, kayak bola yang dilempar ke lantai lalu dia mental ke atas. Tapi yang mental ini bukan bola, melainkan struktur ruang waktu itu sendiri. Jadi waktu udah gini, yang tercipta itu ruang waktu dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih metafisik ya. Kalau semua ini cuma informasi, lalu kita yang merasakan, kita yang mikir, kita yang sadar, kita ini apa? Di sini fisika berhenti, karena kesadaran nggak bisa diukur pakai alat ukur partikel, nggak bisa dikurung dalam rumus. Tapi kalau kamu lihat dari versi diri kamu sendiri yang lebih tercerahkan, mungkin kamu juga akan mulai curiga. Kesadaran kita nggak tinggal di dalam sistem ini. Dia mengakses sistem ini. Dia menyaksikan. Mungkin kita adalah semacam pemain dalam sistem yang kita sebut dunia. Dan kalau ini benar, berarti kamu sedang bermain. Kamu sedang menjelajahi realitas dari dalam tubuh manusia melalui pengalaman, ruang, waktu, emosi, pilihan. Tapi kamu lupa kalau kamu yang lagi main. Lupa kalau kamu datangnya dari luar layar. Mungkin karena kamu sengaja. Mungkin karena itu bagian dari aturan bermainnya. Mungkin karena kamu pingin pengalaman yang lebih dalam, lebih nyata, lebih utuh. Sekarang kalau kamu lihat semua ini dari sudut pandang itu, sudut pandang bahwa dunia ini layar dan kamu adalah pengamat di luar layar, kamu mulai bisa bertanya lagi. Kalau semua yang kita alami itu adalah hasil tampilan informasi, siapa yang ngatur tampilannya? Apakah sistem atau ada struktur kesadaran yang lebih tinggi yang bekerja di luar nalar kita? Teori ini juga nggak sama dengan idealisme yang bilang dunia ini cuma ilusi pikiran. Ini bukan cuma bayangan kita sendiri. Ini sistem objektif yang benar-benar eksis, tapi kita hanya bisa menyaksikannya dari dalam layar. Kita nggak pernah benar-benar nyentuh realita mentahnya. Kita cuma nyentuh representasinya. Sama kayak kamu nggak pernah menyentuh karakter dalam layar komputer, tapi kamu bisa melihatnya, merasakannya, bahkan menangis karena ceritanya. Dan kalau kamu mau nanya, jadi kita ini nyata atau enggak? Jawabannya bisa dua-duanya. Kita nyata dalam sistem, tapi mungkin bukan sistem ini yang sejati. Kita bukan tokoh yang jadi nyata karena tubuhnya, tapi karena kesadaran yang mengalaminya. Dan itulah kenapa teori ini bukan cuma soal fisika, tapi soal eksistensial. Gimana menurut kamu? Apakah kamu masih percaya bahwa semua yang diterima sama indera kamu itu nyata? Kamu percaya sama sistem yang kamu jalani keseharian? Percaya kamu bisa memilih realitas hidup kamu? Coba komen kasih aku.